Perkenalkan, kakak Kak Tia. Kali ini kakak akan mendongeng buat kalian. Dongeng kakak berjudul Asih Anak yang Serakah. Udah pada penasaran? Begini ceritanya. Di suatu desa yang damai dan jauh dari suasana perkotaan, tinggallah seorang nenek tua dan cucunya yang bernama Asih. Asih merupakan anak yang berparas cantik, namun ia memiliki sifat yang sangat buruk. Ia sangat pemalas dan tak jarang mengabaikan perkataan neneknya. Walaupun Asih memiliki sifat yang buruk, neneknya tetap sayang kepadanya. Suatu pagi, Asih meminta dibelikan baju baru oleh neneknya. Nek, Asih mau baju baru dong. Iya, Asih, nanti ya. Malam harinya, nenek pun berpikir, bagaimana ia bisa membelikan baju baru buat cucunya tersebut. Nenek pun berpikir sejenak dan melihat ke arah dapur. Di sana nenek melihat beberapa goni kosong. Nenek pun tersenyum dan mengambil goni tersebut. Malam itu, nenek bekerja keras untuk menjahit dan membuat baju baru buat si Asih. Pagi pun tiba. Asih, ini baju nenek buatkan untukmu. Aku mau baju baru yang baru dibeli dari pasar, Nek. Bukan baju goni seperti itu. Mendengar hal itu, nenek pun merasa sedih. Ia tak tahu bagaimana caranya bisa membelikan baju baru buat cucunya. Nenek pun pergi ke hutan untuk mengumpulkan beberapa kayu bakar, lalu menjualnya di pasar. Setelah menjual kayu bakar di pasar, ia pun membeli baju baru buat Asih dan bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, nenek segera memberikan baju itu kepada cucunya. Asih, ini nenek sudah belikan baju baru buatmu. Asih yang melihat baju itu langsung terlihat senang. Melihat permintaannya selalu dituruti, Asih pun mulai memikirkan sesuatu. Malam pun tiba. Asih merasa sangat kelaparan dan hendak pergi ke dapur. Saat di dapur, ia segera ke meja makan dan melihat hanya ada singkong saja. Nek, kenapa cuma ada singkong? Nenek pun segera pergi ke dapur dan melihat apa yang terjadi. Maaf cucuku, kita tak punya uang untuk membeli makanan yang lezat. Uang dari penjualan kayu bakar tadi sudah habis nenek pakai untuk membeli baju baru buatmu. Kalau begitu, aku tak mau makan. Jangan begitu cucuku, nanti perutmu sakit karena kelaparan. Makanlah dulu. Besok hari nenek akan ke sungai untuk menangkap ikan. Mendengar hal itu, Asih pun dengan terpaksa memakan makanan tersebut. Keesokan harinya, nenek pun pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Setelah lama menunggu, akhirnya pancingan nenek disambar oleh ikan yang sangat besar. Alangkah bahagianya nenek tersebut. Karena hari pun sudah semakin sore, nenek pun bergegas untuk segera pulang ke rumah dan memasak ikan tersebut. Setibanya di rumah, nenek langsung menuju dapur. Saat ingin membelah perut ikan tersebut, alangkah terkejutnya nenek melihat ikan itu bertelur emas. Asih, marilah ke sini.
Asih pun datang dengan lambat. "Ada apa sih, Nek?" Lihatlah, Asih. Asih yang melihat telur ikan tersebut pun ikut terkejut dan mulai memikirkan niat jahatnya. "Sini telur ikannya, Nek. Biar Asih yang menjualnya ke pasar. Nanti uangnya Asih kasih ke Nenek." Padahal Asih memiliki niat tersembunyi. Namun, karena percaya kepada cucu kesayangannya, Nenek pun memberikan telur emas itu kepada Asih. Ini, tolong kamu jual, nanti belilah pakaian yang baru untukmu. Tapi ingat, jangan dihabiskan semua ya, Nak ya. Asih mengangguk paham dan segera pergi ke pasar untuk menjual telur-telur emas itu. Setelah menjualnya, timbullah niat jahat dalam pikiran Asih. Ia membeli semua barang-barang yang ia inginkan. Karena terlalu asik berbelanja, ternyata semua uangnya pun habis. Namun Asih tak menghiraukan perkataan neneknya tadi. Ia dengan santainya pulang ke rumah dengan pakaian baru yang digunakannya dan beberapa barang yang dibelinya pada saat di pasar. Asih, banyak sekali barang yang kamu beli. Tapi tak mengapa. Nah sekarang, mari sini berikan sama nenek sisa uang penjualan telur emas tadi. Dengan santainya, Asih menjawab, "Sudah habis, Nek." Mendengar hal itu, Nenek pun kembali bersedih. "Sudahlah, Nek. Besok kan Nenek pergi lagi ke sungai untuk menangkap ikan. Siapa tahu keberuntungan kembali berpihak kepada Nenek." Karena tak tega untuk memarahi cucunya, Nenek pun mengiyakan perkataan cucunya tersebut. Keesokan harinya, Nenek pun pergi lagi ke sungai untuk menangkap ikan. Lama ia menunggu. Hari pun sudah semakin sore, tapi tak satu pun ikan yang ia dapatkan. Langit pun sudah semakin gelap. Tampaknya hujan akan turun. Akhirnya, Nenek pulang ke rumah dengan tangan kosong. Saat di rumah, Asih langsung melihat ember yang dibawa oleh neneknya. Ternyata ember itu kosong, tak ada ikan sama sekali. Karena keserakahan, Asih menyuruh neneknya untuk kembali menangkap ikan. Padahal saat itu hujan sangat deras, tetapi Asih tetap memaksa neneknya untuk pergi ke sungai. Tanpa aba-aba, Asih menarik neneknya untuk segera pergi. Namun kali ini Asih juga ikut menemani neneknya. Di tengah hujan yang lebat, Asih dan neneknya menangkap ikan. Kembali dan berharap mendapatkan ikan. Tak disangka-sangka, dalam sekejap ikan yang besar pun berhasil menyambar pancingan milik si Asih. Setelah mendapatkan ikan itu, Asih dan neneknya segera pulang ke rumah. Saat di rumah, Asih meminta neneknya untuk segera membelah perut ikan itu dan benar, untuk kedua kalinya, ikan yang ia dapatkan bertelur emas. "Kali ini biar aku saja yang menjualnya ya, Nek." Baiklah, Asih. Pagi pun tiba. Asih bergegas segera ke pasar dan menjual telur emas itu. Setelah menjual telur itu, seperti biasa, ia pun membeli semua barang yang ia suka tanpa menyisakan sepeser pun dari uang tersebut. Nenek yang dari tadi menunggu, Asih semakin gelisah. Apakah uangnya bakalan disisain atau bakal dihabiskan seperti biasa? Tak lama kemudian, Asih pun pulang dengan begitu banyak barang belanjaan. Asih cucuku, apakah uangnya bersisa, Nak? Kalau ada, tolong berikan pada nenek, Nak. Nenek mau membeli beras.
Maaf ya Nek, uangnya sudah habis ku belikan semua barang-barang ini. Lagi pula, Nenek tenang saja, nanti Nenek pergi lagi ke sungai dan pancinglah ikan itu lagi. Sepertinya keberuntungan sedang berpihak kepada kita. Asi, apa yang kamu katakan cucuku? Ah, sudahlah Nek. Sekarang pergilah tangkap ikan itu lagi ke sungai Nek. Perutku sudah lapar. Karena kasihan melihat cucunya kelaparan, Nenek pun segera pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Tapi saat tiba di sungai, ternyata air sungai sedang pasang dan tak mungkin untuk menangkap ikan. Nenek pun pulang ke rumahnya dengan ember yang kosong. Belum sempat memasuki rumah, Asi pun segera mengambil pancingan dan ember yang dibawa oleh neneknya dan pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Asi, jangan nak, sungai sedang pasang dalam dan arusnya juga sangat berbahaya. Jangan pergi cucuku. Tanpa memperdulikan perkataan neneknya, Asi segera pergi ke sungai. Karena tak ingin terjadi sesuatu kepada cucunya, nenek pun mengikuti Asi pergi ke sungai. Jangan, Cu. Udah, Nek, diam saja di situ. Nanti ikannya kabur. Tak lama kemudian, pancingan tersebut disambar oleh ikan dan sepertinya kali ini ikannya sangat besar. Saat ingin menarik pancingannya, Asi terpeleset ke sungai. Nek tolongin Asi. Nenek yang melihat hal itu segera membantu cucunya. Asi, pegang tangan Nenek. Karena arus sungainya sangat kuat, akhirnya Asi yang serakah itu pun terbawa oleh arus sungai dan tak dapat tertolong. Nenek yang melihat hal itu hanya bisa menangis dan berdoa kepada Tuhan agar cucunya diberikan pertolongan. Nah, adik-adik sudah mendengarkan dongeng dari Kak Tia kan? Seru tidak? Seru ya? Nah, untuk pesan moralnya yaitu jangan jadi anak yang serakah. Tetap bersyukur atas nikmat apa yang telah kita miliki. Dan ingat, jangan jadi anak durhaka ya, terutama kepada orang tua kita. Jangan merasa bahwa diri kita lah yang paling benar. Karena pada nyatanya, tak ada kekuatan atau sihir ajaib manapun yang mampu mengalahkan doa dari orang tua kita. Nah, mungkin cukup sekian dongeng dari kakak pada hari ini. Terima kasih yang telah menonton. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya.